Selanjutnya adalah akan membahas mengenai use case diagram. Industri pengembangan perangkat lunak telah memahami bahwa untuk berhasil dalam merencanakan analisis, merancang, membangun, dan menggunakan sistem informasi, maka analis sistem pertama-tama harus memahami kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk users, dan alasan mengapa sistem tersebut harus dikembangkan, yang disebut juga sebagai konsep user centered development. Dengan berfokus pada pengguna, maka analis dapat berkonsentrasi pada bagaimana sistem akan digunakan dan bukan bagaimana sistem itu akan dibangun. Nah, penggunaan use case adalah pendekatan yang memfasilitasi pengembangan yang berpusat pada pengguna tersebut. Ada dua konsep utama yang terlibat saat melakukan pemodelan use case. Yang pertama adalah use case diagram yang secara grafis akan menggambarkan sistem sebagai kumpulan use case, aktor, dan hubungannya. Yang kedua adalah use case naratif atau disebut juga dengan use case description yang mengisi detail setiap peristiwa bisnis dan menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem selama peristiwa atau event tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai use case diagram. Use case diagram akan menggambarkan fungsi sistem dari perspektif pengguna eksternal dengan cara dan terminologi yang mereka pahami. Use case akan diwakili oleh gambar elips grafis seperti ini dengan nama use case di dalamnya, kemudian terdapat aktor, kemudian terdapat relationship antara aktor dan use case. Apa sajakah objek yang ada pada use case diagram? Yang pertama adalah aktor. Use case dimulai atau dipicu oleh pengguna eksternal yang disebut dengan aktor. Seorang aktor memulai aktivitas sistem atau use case untuk tujuan menyelesaikan beberapa tugas bisnis yang menghasilkan sesuatu dengan nilai yang dapat diukur. Nah, mari kita contohkan dengan seorang mahasiswa yang mendaftar untuk mata kuliah semester genap. Maka aktornya adalah mahasiswa dan acara bisnis atau event bisnis dan use case-nya adalah mengontrak mata kuliah. Nah, seorang aktor mewakili peran atau role yang dipenuhi oleh pengguna tersebut yang berinteraksi dengan sistem. Nah, seorang aktor tidak harus manusia. Aktor dapat berupa organisasi atau eksternal sistem atau perangkat eksternal lainnya seperti sensor panas atau bahkan konsep waktu. Seorang aktor direpresentasikan secara grafis sebagai fitur seperti ini dengan label di bawahnya yang menyatakan peran yang dimainkan aktor tersebut pada sistem. Yang kedua adalah use case. Use case disimbolkan dengan lingkaran oval yang merupakan fungsi atau aksi yang ada pada sistem. Kemudian, pada lingkaran tersebut, di dalamnya dibuatlah nama dari use case tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistem. Sistem digunakan untuk menentukan ruang lingkup use case dan digambarkan sebagai persegi panjang. Dan elemen ini merupakan opsional tetapi berguna pada saat memvisualisasikan sebuah sistem yang besar. Misalnya ketika membuat semua use case dan kemudian menggunakan objek sistem untuk menentukan cakupan
proyek tersebut yang telah kita buat. Atau sistem juga dapat digunakan untuk menunjukkan area yang berbeda yang tercakup dalam rilis yang berbeda. Kemudian, package adalah elemen opsional lainnya yang dapat berguna dalam diagram yang kompleks. Package ini digunakan untuk mengelompokkan kasus penggunaan. Nah, biasanya digambarkan seperti gambar berikut. Hubungan atau relationship digambarkan sebagai garis antara dua simbol yang ada pada diagram use case. Arti dari hubungan ini dapat berbeda tergantung pada bagaimana garis digambarkan dan tipe simbol apa yang ada atau yang dihubungkan. Nah, pada bagian berikut kita akan membahas hubungan yang ditemukan pada use case diagram. Yang pertama adalah association. Hubungan antara aktor dan use case akan ada setiap kali use case menggambarkan interaksi di antara aktor dan use case. Hubungan ini disebut dengan asosiasi. Nah, perhatikan bahwa seorang aktor harus dikaitkan dengan setidaknya satu use case. Jadi, tidak ada aktor yang tidak memiliki use case. Kemudian, seorang aktor dapat dikaitkan dengan beberapa use case. Jadi, seorang aktor bisa dikaitkan dengan 1, 2, 3, atau lebih banyak use case. Kemudian, banyak aktor dapat dikaitkan dengan satu use case. Jadi, satu use case dapat digunakan oleh beberapa aktor. Nah, contohnya di sini terdapat dua aktor, yaitu customer dan bank employee. Aktor customer dihubungkan dengan use case open account, yang juga menghubungkannya dengan bank employee. Kemudian customer ini memiliki satu lagi use case, yaitu deposit fund. Nah, aktor customer memiliki asosiasi atau hubungan dengan use case open account dan deposit fund, sedangkan bank employee hanya dikaitkan dengan open account. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini, aktor customer memiliki dua buah use case atau aktivitas, sedangkan bank employee hanya melakukan satu kegiatan atau satu use case. Yang kedua adalah extend. Nah, seperti namanya, extend ini berarti memperluas use case dan menambahkan lebih banyak fungsionalitas ke dalam sistem. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan saat menggunakan extend. Nah, use case yang di-extend akan bergantung pada use case yang diperluasnya atau use case dasarnya. Nah, dalam diagram ini, hitung bonus, calculate bonus ini akan bergantung pada deposit fund. Maka calculate bonus tidak akan terjadi kalau deposit fund-nya tidak berjalan atau tidak ada. Kemudian use case yang di-extend biasanya bersifat opsional atau dapat dipicu dengan adanya syarat atau kondisi tertentu. Nah, dalam diagram ini diberikan keterangan bahwa calculate bonus ini akan terjadi jika ketika melakukan deposit fund, amount-nya adalah over 10.000 atau age-nya adalah over 55, maka barulah terjadi calculate bonus. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka calculate bonusnya juga tidak akan terjadi. Nah, use case yang di-extend harus memiliki arti tersendiri. Artinya ia harus independen dan tidak bergantung pada externnya. Nah, deposit fund ini dia harus independen. Jadi dia tidak bergantung pada calculate bonus.
Namun sebaliknya bahwa calculate bonus akan bergantung pada deposit fund. Dan perhatikan bahwa garis yang menghubungkan use case dengan extendnya adalah berupa garis putus-putus dengan arah panah ke use case dasarnya. Jadi di sini berarti dari calculate bonus putus-putus ke arah deposit fund. Yang ketiga adalah include. Include termasuk menunjukkan bahwa perilaku use case yang di-includekan adalah bagian dari use case dasarnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan include adalah use case dasar tidak akan lengkap tanpa penggunaan use case yang di-includekan. Kemudian, use case yang di-includekan adalah bersifat wajib dan bukan opsional. Dan perhatikan garis yang menghubungkan antara use case dengan use case include-nya, yaitu garis putus-putus di mana arah panahnya adalah menuju ke use case include. Nah, perhatikan gambar ini. Customer memiliki use case deposit fund. Ketika deposit fund ini terjadi, maka pasti update balance akan juga terjadi. Misalnya, customer memasukkan uang sebanyak 10.000. Maka update balance akan menambahkan uang 10.000 di akun nasabah atau customer. Kemudian ketika customer withdraw fund, mengambil uang, maka pasti akan terjadi update balance, yaitu dengan mengurangkan uang sebanyak yang diambil tadi. Jadi include ini, use case include ini pasti akan terjadi mengikuti base use case base-nya. Kemudian setelah relationship, yang terjadi berikutnya pada use case diagram adalah generalisasi. Yang pertama adalah generalisasi pada aktor. Generalisasi seorang aktor berarti bahwa satu aktor dapat mewarisi peran dari aktor lainnya. Keturunan aktor tersebut akan mewarisi semua use case parent-nya atau use case dari aktor parent-nya. Kemudian keturunannya memiliki satu atau beberapa use case yang dikhususkan untuk peran tersebut. Dan perhatikan gambar garis yang menghubungkan antara aktor dengan generalisasinya, yaitu berupa garis yang garis seperti ini dengan arah panah ke aktor parent-nya. Arah panahnya adalah ke aktor parent-nya. Perhatikan contoh berikut. Aktor parent yang ada pada gambar di sini adalah customer. Ini adalah parent-nya atau orang tuanya. Kemudian keturunannya adalah NRFC customer. Nah, NRFC customer ini akan mewarisi semua use case yang ada pada customer. Jadi, NRFC customer ini juga dapat melakukan open account dan juga dapat melakukan deposit fund. Namun, NRFC customer ini memiliki use case dia sendiri, yaitu convert currency, yang hanya bisa dilakukan oleh si NRFC customer ini dan tidak dapat dilakukan oleh si customer. Kemudian ada generalisasi pada use case. Nah, hal ini juga hampir mirip dengan generalisasi pada aktor, di mana use case parent akan diwarisi kepada use case keturunannya. Misalnya, pada contoh perbankan, misalkan mungkin ada kasus atau ada use case yang disebut dengan make payment atau bayar tagihan. Nah, hal ini bisa digeneralisasi dengan apakah membayarnya dengan PayPal, dengan credit card, atau dengan
EFT. Nah, perhatikan juga garis yang menghubungkan antara use case parent-nya dengan use case keturunannya, yaitu arah panah yang mengacu ke parent.